Pak. Siapa? Apa? Yang bisa jawab bahan galian itu apa? Coba Bahan hasil dari pertambangan. Anta, Pak. ya, apa entah? Bahan hasil dari pertambangan. Yang diperoleh dari Secara pelepasan. Coba. Apa entah ulang? Yang lain diam. Bahan hasil pertambangan, Pak. yang diperoleh dari Bahan hasil pertambangan ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Hampir sepakat kita ya. Jadi bahan galian itu adalah segala sesuatu yang bisa kita tambang. Jadi apapun yang bisa kita tambang itu yang dikatakan bahan galian. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi. Apapun yang bisa ditambang itulah bahan galian. Selanjutnya materi pertama kita itu adalah K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Ada yang bisa kasih argumen kenapa materi pertama kita itu adalah K3. Kalau kalian malu-malu jawab, kalian bisa chat ya. Coba siapapun adik-adikku yang masuk di Zoom ini, kalau ada pendapat tulis di chat. Kalau kalian malu mengungkapkan secara langsung. Kenapa kita materi pertama di bahan galian ini K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Padahal kalian sudah belajar K3 LH kan? Jangan ngomongin aku. galian. Pak, kami tahu, Pak. Apa? Karena K3 itu sangat penting dalam kegiatan praktek. Sebab tuh kalau misalnya kita ngomongin kegiatan itu yang paling pertama itu yang dipastikan itu Pelan-pelan Hal yang pertama kali diperhatikan itu pelan-pelan adalah ngomongnya aku menyapa. masalah keselamatan ya. Oh iya. Betul ya. Jadi kenapa hal yang pertama kita bahas dalam pembelajaran bahan galian ini adalah karena perusahaan di perusahaan manapun, perusahaan tambang manapun, hal yang pertama diperkenalkan yaitu masalah K3. Jadi ketika kalian masuk ke perusahaan, baik sebagai nanti PKL atau pada saat kalian kerja, hal yang pertama diperhatikan itu, yang diperkenalkan itu adalah masalah safety. Jadi kalau bahasa di perusahaan itu adalah safety ya. Safety itu kata lain dari K3. Sebelum kalian kerja atau sebelum kalian ke lokasi, kalian harus ada namanya induksi. Ada namanya induksi. Di induksi itulah di induksi itulah kalian akan diperkenalkan. Us, kok kamu bisa jadi 4 gitu sih, Us? Aku nggak bisa. Ini suaranya Uswa. Matiin suaranya. Jadi di perusahaan itu sebelum kalian kerja, sebelum kalian berkegiatan, kalian akan diperkenalkan dulu yang namanya safety. Kenapa safety? Karena kan kalian tidak mau pulang hanya dengan nama kan, kalian kerja untuk cari uang. Bukan untuk menjemput ajal. Jadi ini serius ya. Jadi sebelum terjadi apa-apa, maka harus diperkenalkan dulu masalah
safety-nya di area kantor, safety-nya seperti apa, ketika terjadi kebakaran seperti apa, terus di pit safety-nya seperti apa, terus ketika bawa alat, misalkan LP atau mobil, safety-nya Ada Kak. ini yang diperkenalkan oleh perusahaan pertama kali kalian akan kerja di perusahaan tersebut. Sebelum saya lanjut lagi, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Saya Nggak ada ya? Pak. Ada. Saya baru masuk Pak. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa gunakan kolom chat ya, kolom chat. Siapa yang Di 35 peserta ini semuanya bisa menggunakan kolom chat kan? Saya baru masuk Pak. Inmut. Ya, kenapa Dava? Saya baru masuk Pak. Oh iya, yang baru masuk menyesuaikan. Halo. Langsung menyesuaikan maksudnya. Ini kalian Siap-siap Pak. kolom chat kan? Jadi untuk mengetes, Papa minta semuanya yang hadir di sini. Kalau ada yang satu akun 2 orang, tetap absen ya. Jadi kalian semua absen di kolom chat. Gimana Pak? Ada yang belum tahu di mana kolom chatnya? Absen di chat, kan? Sudah, Saya Pak. tahu Saya bahasa itu Pak, bahasa Jepang Pak, punya saya Pak. Jepang. Pakai HP apa pakai Mereka yang pakai Enggak dengar Pak. Halo, yang pakai HP itu kan ada titik 3 di situ. Ada enggak titik 3? Ada Pak. Ada, kamu klik di situ. Kalian klik di situ. Klik apa Pak? Terus ya pilih chat. Pilih chat. Kamu Yang kalian keberapa? absen di situ ya. Misalkan Dava GP1 hadir. Saya bahasa Jepang soalnya Pak. Di kelas rendah. Absennya di mana, Pak? Absennya itu ada titik 3 di situ. Ada titik 3. Bawah kanan. Ya, paling bawah. Kalau enggak kelihatan, kamu tekan dulu ininya, tekan layar HP-nya. Allah. Sudah semua ya di sini yang chat itu sudah 13 orang. Tunggu Pak, kasih efek. Ya, Oke, hadir sudah Pak. pakai nama asli ya, pakai nama asli, Ya, nama Pak. lengkap dan kelas. Anakku lewat. Sudah ya. Ada yang belum dapat ininya, chat-chatnya. Ini Gibran. Mana sih? Gimana nih? Oke. Oh ini. Sudah ya. Baru pencet yang mana? Ada Nah, Kak. kalau ada pertanyaan Mana ini? pada saat Bapak sharing materi, Ogi, ada gantengnya Ogi nih. pertanyaan, lewat chat aja ya. Oke, Bapak lanjut ya. Kita share materi. Semuanya kelihatan materinya? Udah. Kelihatan, Pak. Kelihatan materinya ya. Jadi materi pertama kita yaitu K3 dalam industri bahan galian. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari pembelajaran ini
Jadi selalu Tujuan dari diunut tau. pembelajaran ini yaitu memahami prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dalam pekerjaan bahan galian. Kalau bisa kita tambahin Putri juga kasih like Sebelum saya lanjut, tolong yang belum Tolong dia, dimut ya. Yang belum dimut dulu ya, supaya Anda ada suara ini. Opi, dimut ya, Opi. Terus Yorgi. Sri Hardayanti. Yang belum dimut silahkan dimut dulu ya. Tujuan pembelajaran itu memahami prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dalam pekerjaan bahan galian. Yang kedua, memahami penggunaan alat pelindung diri dalam pekerjaan bahan galian. Pendahuluan. Mohon izin, Pak. belum Pak. Belum. Kalian screenshot aja. Mohon izin, Pak. Tolong diulang. Nanti materinya saya akan share ya. Siapa? Materinya nanti akan saya share. Jadi kalau ada Share di- yang ini ada banyak slide. Nanti kita sampai beberapa bagian aja. Nanti kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Jadi habis saya untuk jikalau ada pertanyaan bisa ditulis aja dulu di kolom chat, atau kalau mau langsung menyampaikan bisa nanti setelah saya selesai satu bagian. Jadi saya rencananya menjelaskan per bagian supaya tidak terlalu panjang ya. Oke, saya lanjut lagi. Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang ada hubungannya dengan alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, mesin, pesawat, landasan, tempat kerja, dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja sangat penting untuk semua pelaku kegiatan industri, tidak terkecuali para ahli geologi pertambangan yang selalu bekerja dengan penuh tantangan, baik di lapangan pada saat pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, pengolahan, maupun pada saat bekerja di laboratorium. Tempat-tempat yang menjadi sasaran keselamatan kerja yaitu di darat, di dalam tanah, di permukaan, dan di dalam air, serta di udara. Atau dengan kata lain, semua tempat yang ada terjadinya atau ada terlaksananya kegiatan, disitulah merupakan tempat-tempat sasaran dari keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini bisa terwujud jika didukung oleh perusahaan dan semua orang yang terlibat di dalam perusahaan dalam mentaati peraturan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat untuk masalah keselamatan kerja dalam berkegiatan di tempat atau di industri perusahaan tersebut. Saya lanjut. Yang pokok pembahasan yang pertama itu kecelakaan akibat kerja dan pencegahannya. Apa yang dimaksud kecelakaan? Kecelakaan yaitu suatu kejadian yang tidak terduga atau tidak ada unsur kesengajaan atau ada perencanaan dan tidak diharapkan,
yang mengakibatkan kerugian material dan penderitaan. Kecelakaan akibat kerja yaitu kecelakaan akibat langsung dari suatu pekerjaan atau kecelakaan pada saat sedang bekerja. Kecelakaan ini secara garis besar disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, yang mana manusia atau orang yang melakukan kegiatan tidak memenuhi keselamatan atau tidak memperhatikan lingkungan yang aman. Jadi menurut referensi, kecelakaan itu terjadi hampir 85% diakibatkan oleh manusianya itu sendiri. Untuk kecelakaan itu dalam program perusahaan biasanya dikategorikan atau dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu kecelakaan kerja, kecelakaan akibat kerja di perusahaan, kecelakaan menuju ke tempat perusahaan atau kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan setelah pulang di rumah. Jadi ketiga kelompok kecelakaan itu bisa saja terjadi atau bisa saja terjadi, ya bisa saja terjadi pada saat kita sedang kerja. Jadi mulai dari rumah, berangkat dari rumah, kemudian terjadi pada saat kita dalam perjalanan, ataupun kecelakaan pada saat kita kerja di dalam atau pada saat kita berproduksi, melakukan kegiatan produktif di perusahaan tersebut. Nah, karena kerugian akibat kecelakaan ini sangat besar, maka perusahaan itu selalu melakukan upaya-upaya pencegahan. Di antaranya melakukan atau mematuhi perundang-undangan dan peraturan perusahaan itu sendiri. Jadi ada perundang-undangan dari pemerintah, dan ada pun juga peraturan internal di setiap perusahaan pertambangan. Kemudian standarisasi, atau pada saat kita melakukan kegiatan, semua karyawan atau semua orang yang kerja di perusahaan tersebut harus melakukan kegiatan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Jadi tiap-tiap perusahaan itu ada SOP-nya atau ada standarisasinya masing-masing. Biasanya itu sebelum kita melakukan kegiatan harian, ada namanya P5M atau ada namanya safety talk. Jadi peringatan atau untuk diingatkan semua karyawan, biasanya itu tiap pagi akan ada safety talk. Safety talk itu selalu diingatkan masalah safety atau keselamatan. Karena di perusahaan tambang safety itu nomor 1, atau biasa kita kenal safety first. Ketika safety-nya tidak diperhatikan atau ketika terjadi kecelakaan, apalagi yang fatality, maka bisa saja seluruh kegiatan perusahaan itu akan berhenti. Ketika kegiatan perusahaan itu berhenti, maka yang rugi adalah perusahaan itu sendiri, yang pertama. Yang kedua, ketika perusahaan rugi, maka akan berimbas ke karyawan. Ketika berimbas ke karyawan, berarti akan berimbas juga ke keluarga. Makanya safety ini tuh sangat dijaga. Tiap hari itu kalau kita di sekolah itu ada namanya apel pagi. Di perusahaan tambangku
tiap pagi itu ada namanya safety talk. Jadi yang dibahas itu selain ngecek fisik, ngecek kesehatan, ngecek kesiapan kerja, itu juga selalu diingatkan masalah safety, masalah keselamatan. Yang selanjutnya pasti pencegahannya itu pengawasan. Jadi kalau di perusahaan itu ada namanya departemen safety. Safety inilah yang biasanya jadi polisinya ditambang ketika ada hal-hal yang berkaitan atau sesuatu terlihat tidak safety, maka orang safety lah, departemen safety lah yang mengingatkan. Kemudian di perusahaan itu ada namanya pengawasannya, ada juga foreman atau pengawas lapangan. Terus ada juga dari foreman kan ada juga supervisor dan seterusnya. Jadi pengawasan itulah yang akan berantai dan akan terus ada pengawasan dan termasuk ke pengawasan ke diri sendiri. Jadi yang tahu safety atau tidaknya kita adalah kita sendiri. Kemudian penelitian bersifat teknik. Nah, maksudnya ini penelitian bersifat teknik itu misalkan nih terjadi kecelakaan, secara manusianya dia sudah memenuhi aturan safety, kemudian secara lingkungannya pun lingkungannya safety, tetapi masih terjadi kecelakaan. Di sini harus diteliti lagi kendalanya di mana, apakah di alatnya yang tidak terkontrol atau oleh faktor lain yang belum kita ketahui, makanya perlu tetap diperhatikan. Riset medis, ini masalah kesehatan manusianya ya. Ketika terjadi suatu sakit yang hampir seragam, itu kan ada sesuatu yang salah, itu perlu juga kita adakan pencegahan. Seperti ini corona ini, sekarang kan corona perlu itu upaya-upaya pencegahan dari segi medis. Kemudian penelitian psikologi, maksudnya ini psikologi, apakah kecelakaan ini akibat gangguan mental dari orang tersebut. Bisa saja manusianya ngantuk atau lagi sedang tidak bahagia atau tidak lagi sedang bertengkar atau hal-hal yang berkaitan dengan perasaan. Itu makanya ketika kalian sudah kerja di tambang, urusan pribadi, urusan keluarga itu ditinggalkan dulu. Jangan sampai kalian kepikiran bawa ke tempat kerja, akhirnya tempat kerja kalian melamun, kemudian berefek ke kecelakaan. Itu perlu juga usaha pencegahan. Kemudian statistik, pendidikan, latihan-latihan, kemudian penggairahan kerja. Nah, ini asuransi. Selanjutnya usaha keselamatan tingkat perusahaan. Di sini selanjutnya saya ini yang coret-coret ini siapa ini? Iya, tuh siapa itu? Iya. Kenapa tercoret-coret itu, Pak? Ya, sudah dihapus ya. Oke. Kenapa ada semua lagi suaranya ini? Di mute. Matikan. Ya. Kita lanjut ya ke statistik kecelakaan.
maksudnya statistik ini yaitu kalian kan sudah belajar matematika. Ke salah satu, nggak tahu kalau di kelas 10 sudah dipelajari ya. Tapi di materi matematika itu ada namanya statistik. Jadi bisa dibilang kecenderungan angka yang sering muncul atau rata-rata lah. Jadi di statistik ini kita bisa melihat bahwa kecelakaan itu rata-rata penyebabnya apa ya? Misalkan penyebabnya karena memang alatnya yang rusak, atau penyebabnya karena manusianya yang lalai, atau rata-rata karena musim hujan akhirnya tingkat kecelakaan tinggi atau dan sebagainya. Di statistik kecelakaan inilah yang kita bisa lihat frekuensi, bisa dibilang juga frekuensi. Di mana dalam statistik kecelakaan ini kita mengumpulkan berbagai jenis kasus kecelakaan yang terjadi dalam usaha kegiatan kerja yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga dapat diperbandingkan dan dapat dipantau usaha keselamatan kerja yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan kerja. Begini, ketika kalian masuk ke perusahaan tambang, pasti kalian akan lihat itu suatu papan pengumuman atau papan informasi. Di situ akan terdapat misalkan jumlah hari kerja tanpa ini, misalkan jumlah hari kerja tanpa kecelakaan, contohnya ya, atau kecelakaan pada bulan Mei itu berapa, Juni itu berapa, Juli itu berapa, dan seterusnya. Pasti kalian akan melihat papan informasi. Semakin safety perusahaan itu, maka jumlah kecelakaan yang terjadi itu akan semakin kurang. Itu pasti kalian akan temukan, entah dia dipasang di depan kantornya atau di suatu titik yang memungkinkan semua orang yang masuk ke perusahaan itu akan lihat. Pasti di semua perusahaan besar, perusahaan tambang itu akan memasang papan informasi mengenai safety-nya mereka. Ini adapun jumlah rumus yang dalam statistik ini yang penting kalian tahu aja ya. Frekuensi itu sama dengan banyaknya kecelakaan dikali 1 juta di jumlah jam manusia total. Ini 1 juta ini sudah angka mutlak ya. Jadi itu yang buat rumusnya memang sudah patokannya di angka 1 juta ini. Kemudian kalau kita mengetahui beratnya kecelakaan itu atau total hilang hari kerja, yaitu S sama dengan jumlah hilangnya hari kerja dikali 100 dikali 1000 dikali jumlah jam manusia total. Saya lanjut ya dulu. Di sini dalam pencegahan kecelakaan di perusahaan tambang itu ada aturan yang mengatur. Itu patokannya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Kedua undang-undang tersebutlah yang menjadi patokan perusahaan untuk membuat aturan internal lagi yang disesuaikan dengan kondisi tiap-tiap perusahaan. Di sini ada banyak sekali isi pokok peraturan perundangannya yang
Nanti silahkan kalian baca setelah ini ya. Selanjutnya sampai di sini dulu. Nanti kita ini dulu. Kita siapa tahu ada yang bertanya. Ada yang tadi ada hand raise itu siapa ya? Coba ya, saya lihat. Ada yang mau bertanya atau semuanya bingung? Ya Pak ya. Kalau mau bertanya pelan-pelan ya ngomongnya supaya jelas. Masih rada bingung Pak. Masih apanya yang bingung? Terlalu cepat. Aldea, terlalu cepat ya. Ya nanti. Ya Pak, terlalu. Nanti. Loh kok saya Pak? Aldea, kamu kapan selesai hand raise. kolonen ginian, Pak? Apa Pak? Kamu angkat tangan. Kapan saya angkat tangan? Kamu angkat tangan. Jadi saya kira kamu stiker. tanya. Kayak mana sih? Hilangin stikernya tuh Pak? Nggak tahu, nggak ngerti. Apa? Kapan selesai kolonen, Pak? Indah ada akhlak emang ini. Kenapa? Satu-satu yang ngomong. Enak kita sekolah gitu, nah ya kan curhat aja. Gimana nih? Gini aja, kalau kalian ada ngomong, kalian chat aja dah. Iya. Oh iya. Iya, coba ya, semuanya ngechat. Ada pertanyaan, Aldea hand raise lagi. Bingungnya. Rizky Medisa. Kenapa Rizky Medisa? Ini orang, kalian tahu kah itu fungsi hand raise itu? Nggak ada bertanya kah? Atau kalian bingung mau tanya apa? Iya Pak, bingung. Ayo dah. Penjelasan Nanti Pak. kalian Pak. Materi. pelajari lagi ya. Masa. Pak, mau tanya Pak. Ya silahkan. Ini ada siaran ulang ya Kak Pak? Iya nanti disiapkan Oh ulang. ya, mantap. Tapi supaya fokus, nanti ada saya juga rekam ulang sendiri dalam. Suaranya Pak, aduh. Iya. Karena gimana ya, setelah pengalaman pertama ini, nanti kita ganti teknisnya ya. Nanti kita ganti teknisnya. Nanti teknisnya saya kirim materi video. Nanti teknisnya seperti ini. Saya kirim videonya, kalian pelajari. Ketika ada jadwal virtual, kalian harus bertanya. Kalau kalian tidak bertanya, saya yang bertanya. Oke Pak. Kan? Mendingan seperti Siapa itu. Anda? Karena kalau kita jelaskan secara langsung agak kurang fokus ya. Iya Pak. Terus semuanya sudah absen. Sudah Pak. Sudah. Absen. Nanti ini rekamannya ini akan saya kirim juga ke YouTube ya. Sudah azan kan? Belum kan? OWP apa tuh Pak? Di antara 43 orang. Azan Pak, iya Pak, lagi azan Pak. Azan ya. Bentar Tadi lagi yang 10 azan. ya. Pak, tadi saya salah, terus absennya 2 kali. Iya Pak. Pak Jadi azan. absennya di
Jadi chat anu. Pak, sertifikasi tujuannya apa? Mana sih dia? Mana sih? Sungguh. Pak. Langsung download di situ. Mending langsung di itu. Di download tuh. Kamu ngomong sama siapa sih? Kalian sudah makan udah? Belum. Ya. Orang azan. Mana Bapak? Bapak mana? Mana Bapak? Jangan dekat-dekatan nih kalau main deh. Ayah. Fisik. Saya mau nanya. Bapak, saya mau nanya. Bapak udah ada. Siapa? Apa sih main dekatan itu sebelahan? Berisiknya. Ya, jauh nih yang dekatan. Kenapa, Pak? Sedih. Iya. Ya Allah. Yang dekatan. Jauh dulu. Dekatan jauh-jauh. Ini nih apa aja? Sakit kuping nih. Rasa sakit kuping nah. As. Bapak, saya mau nanya. Jam dulu azan. Oke. Dikacangin. Apa tidak akan kah? Bapak, Aldea mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa aku? Ini memang lupa anak-anak ini kayak dendam betul. Silakan yang mau bertanya siapapun. Coba saya cek di sini ya. Yang main dekatan tolonglah jauhin mic-nya. Itu. Jadi, Astaga. Oh, yang belum chat, yang belum absen di chat. Halo, yang belum absen di chat. Itu Ya, Pak. absen ya. Siap, Pak. Ini tidak ada yang mau bertanya masalah kecelakaan kerja. Bapak sebutin. Ya, Pak. Eka, Pak. Ya, kenapa? Itu nama rumus kecelakaannya, Pak. Apa Eka? Rumus kecelakaan, Pak. rumus kecelakaannya itu penting apa digunakan, Pak? Oh, bukan rumus kecelakaan ya. Gak apa-apa. Frekuensi. Jadi kalau frekuensi, Kak. tidak penting, itu pentingnya. Kenapa penting? Ketika kita mengetahui statistik atau suatu kecelakaan yang sering terjadi, maka perusahaan atau orang safety itu bisa melakukan tindakan pencegahan. Nah, contohnya seperti ini. Dalam 1 bulan, contohnya seperti ini ya. Dalam 1 bulan terjadi kecelakaan. Apa sih suara itu? Ini ada yang buka 2 aplikasi Zoom yang berdekatan, jadi suaranya Jangan dekatan. kayak gitu. Coba yang Jadi main tak dekatan pantul-pantul. kan Kalau jauh-jauh. bahasa saya ya tak pantul-pantul suaranya, makanya bunyi seperti itu. Jadi begini, Orang-orang ini. ketika kita Siapa sih yang mengetahui berdekatan ini? bahwa di bulan Juli itu terjadi kecelakaan paling sering diakibatkan karena unit tersebut, anggaplah alat tersebut itu mengalami tergelincir, ya kan?
Nah, itu maka yang jadi fokus perhatian orang safety ataupun perusahaan itu, maka kenapa di bulan Juli itu sering sekali alat mengalami tergelincir. Maksudnya sering terjadi unit itu mengalami tergelincir. Apakah tergelincir ini karena disebabkan oleh jalannya yang licin, atau dia tergelincir karena memang alatnya itu tidak di P2H. P2H itu pemeriksaan rutin ya, pemeriksaan rutin, atau apa penyebabnya seperti itu. Jadi ketika kita tahu kecelakaan yang sering terjadi, maka kita bisa memfokuskan untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Terus rumus kedua yang masalah yang S itu berapa sih kerugian? Diskon ada suaranya. Berapa sih kerugian perusahaan ketika terjadi kecelakaan tersebut? Kan itu juga jadi pertimbangan. Kayak mungkin seperti itulah penjelasannya ya. Kalau dibilang penting, ya penting supaya perusahaan bisa fokus melihat atau bisa membuat suatu gambaran akibat dari statistik kecelakaan tersebut. Gimana? Tunggu dulu ya di sini Hasan. Siap Pak, siap. Ya, sholat deh, sholat yang Islam. Diam-diam sudah kamu dapat. Bukan. Bapak. Ay, mama ini diam nama. Diam. Ada ke? Ada ke contoh? Semuanya cari kameraku. Salah. Ayo. Malas aku lihat kamu. Ketemu aku. Ya, dari Love you Al. Aku sangat rindu. Ada Ogi. Mama. Kasih kameranya ke semua tempatku. Oh, Anta paling dekatan. Pantas ribut. Salah, Anta itu sama Putri. Mana Putri nih? Bisiknya. Mana Prisika? Kita lo matikan suara. Iya, Les. Kamu nyalakan enggak? Iya, Kak. Ampun. dapat. Ah. Kamu sedih. Jip, cari kamera Jip. Dia mana dapat? Cari kamera Jip. Dapat sudah Udah dapat. Cintaku. Wah, sahabat Paus. Ay, Paus nggak ngajak-ngajak. What's up, my friend, sahabat Scots? Diam-diam sudah kamu dapat. Lanjut. Adalah bagus pertanyaannya Eka. Gimana? Tidak, Pak. Mudah-mudahan paham ya. Yang rumus kedua itu kenapa dikali Kenapa dikali 1000? Ya. S itu adalah beratnya kecelakaan. Jadi S sama dengan jumlah hilangnya hari kerja. Ya. Jumlah hilangnya hari kerja dikali 1000 bagi manusia total. Saya di sini ada contohnya ya. Tunggu dulu, saya cari dulu di ada saya. Cepat. Lagi.
Kok kan boltek, Us? Alah, ada apa mentang-mentang? Kalian ribut betul coba diam-diam. Boleh sambil makan-makan, kah? Boleh makan belum? Sopan ini. Nggak sopan. Itu sudah. Alah, ada apa? Ya boleh aja makan, yang penting tidak bersuara. Tapi di belakang kamera. Iya. Tuh, Dea. Dengerin, Dea. Sering yang udah konser kah? Di depan orang tuamu kau malu. Oh, data. Nanti ya ada, aku lupa taruh di mana contohnya. Nanti ya kita share. Siapa? Contoh perhitungannya ya. Jadi ada kalau F itu untuk mengetahui berapa sih banyaknya jumlah kecelakaannya itu per 1000 jam kerja. Kalau S itu untuk mengetahui berapa sih hilang kerja. Jadi ada jumlah kecelakaan, ada untuk mengetahui jumlah hilangnya hari kerja. Di antara sini ada enggak yang orang tuanya kerja di tambang? Pasti ada kan? Pasti banyak lah. Ya, pada Pak. Siap. Coba kalian tanya ke bapaknya, ke keluarganya, pasti ketika terjadi suatu tempat atau suatu pit, ketika terjadi kecelakaan, maka seluruh kegiatan produksi di tempat tersebut akan dihentikan. Jadi ketika terjadi kecelakaan, anggaplah di pit A terjadi kecelakaan, maka seluruh kegiatan produksi di pit A itu akan dihentikan. Bisa kembali berproduksi ketika Departemen Safety-nya sudah memberikan rekomendasi untuk kembali berproduksi. Hilangnya jam kerja inilah yang kita hitung dengan rumus S itu tadi. S sama dengan jumlah jam kerja yang hilang dikali 1000 dibagi total jam kerja. Nah, disitulah patokan dari perusahaan. Berapa sih kerugian perusahaan akibat kecelakaan yang terjadi di pit A tersebut? Nah, makanya kecelakaan ini sangat-sangat diperhatikan, sangat-sangat diawasin. Jika perlu itu kecelakaan jangan sampai terjadi kayak seperti itu. Makanya orang safety itu, Departemen Safety itu akan tiap hari, atau pengawas Departemen Safety dan pengawas itu akan tiap hari akan selalu mengingatkan kepada orang-orang atau ke semua karyawan yang akan melakukan kegiatan produksi. Seperti itu. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Pak. Ya, siapa? Saya. Pak, saya mau bertanya. Ya. Hilangnya jam kerja itu maksudnya kayak mana, Pak? Ya, hilangnya jam kerja itu maksudnya jam kerja yang hilang akibat suatu kecelakaan. Pasti ketika terjadinya kecelakaan, misalkan di pit A terjadi kecelakaan, pastikan semua kegiatan produksi itu akan dihentikan. Ya enggak? Sampai di sini paham kan? Paham. Jadi dari berapa jam kegiatan produksi itu dihentikan, itulah yang dimaksud dengan hilangnya jam kerja atau S itu tadi. Kerja. Ada lagi pertanyaan?
Ngomong Dan. Pak. Ngomong. Kalau kalian ndak berani untuk ngomong, kalian pakai kolom chat ya. Dapat Jadi, iya, Saya mau bertanya. kalian pakai kolom chat ya. Cari Kelai gitu Ji. Pak Sidal mau nanya. Iya, Saya mau nanya. silakan. Itu suara aku. Sabar aku cari lagi. Nilai anu Kak, tetapnya Kak atau bisa dipilih nantinya? Di depan orang. Pelan-pelan ya, Sidal. Kenapa? Sudah. Kamera aku udah. Pertanyaan yang lain. Ini orang mau Coba chat Sidal, kamu ngomong apa sih kurang jelas di sini? Oh, ini ada pertanyaan dari Siti Alfisa Purmaja. Alhamdulillah ada yang memanfaatkan kolom chat ya. Mohon izin bertanya Pak, tujuan dari safety toll dan safety officer itu apa Pak? Oh ya. Gini, safety toll dan safety officer itu dua hal yang berbeda ya. Safety officer itu adalah departemennya. Jadi departemen safety. Artinya orang-orang yang mengurusi masalah safety. Safety talk itu adalah kegiatan. Jadi namanya talk, berbincang kan. Jadi setiap pagi itu ada namanya safety talk. Artinya masalah safety itu akan selalu diingatkan. Seperti kalian kalau apel pagi, ya enggak? Jadi kan kalian apel pagi kan di perusahaan pertambangan pun akan selalu ada apel pagi, tapi bukan namanya apel pagi, tapi namanya safety toll. Jadi kalau safety toll itu kegiatan rutin tiap hari untuk selalu mengingatkan manusia atau karyawan untuk berperilaku safety atau berperilaku aman. Kalau safety officer itu adalah departemen safety atau orang-orang safety-nya, orang-orang yang bekerja di departemen safety. Mungkin jelas ya. ini pakai pewakil. Terus ada lagi pertanyaan. Ini bisa lebih jelas kalau kalian pakai di kolom chat ya. Jadi suaranya ndak putus-putus. Ada lagi yang bertanya? Mungkin dari GP 2. Di sini kalian jangan malu-malu ya. Semuanya sama aja. Pak, enggak malu. Ini Siti Dahliana, mohon izin bertanya Pak. Kan tadi Bapak ada jelaskan tentang jumlah hilangnya hari kerja. Bisa diam. 1000. Oh ya, jadi nilai ini adalah tetap ya. Jadi kan ada itu suatu rumus sudah ditetapkan. Jadi S itu kalau untuk mengetahui jumlah total hilang akibat kecelakaan itu rumusnya S sama dengan jumlah hilangnya hari kerja dikali 1.000 manusia total. Cara itu Untuk mengetahui frekuensi itu maksudnya berapa sering sih kecelakaan yang sejenis itu muncul, misalkan kecelakaan akibat tabrakan, misalkan berapa sering sih muncul kecelakaan akibat tabrakan, atau berapa sering sih muncul kecelakaan akibat unit tergelincir, atau berapa sering sih terjadinya kecelakaan akibat misalkan tayarnya lepas dan sebagainya. Itu pakai rumus frekuensi. Frekuensi itu sama dengan banyaknya kecelakaan dikali 1 juta dibagi jam manusia. Jadi angka 1 juta sama 1000 itu sudah ketetapan rumus ya di statistik. Pertanyaan yang bagus Dahliana. Oke, pertanyaan lagi.
dari Cisa ya. Mohon izin bertanya Pak, apakah setiap kecelakaan akibat kerja ada grafik tertentunya? Iya, ada. Jadi itulah yang dikatakan, itulah yang dinamakan statistik. Ya, jadi statistik itulah gambaran atau grafik yang menunjukkan jenis-jenis kecelakaan apa yang sering terjadi. Jadi setiap kecelakaan itu akan dicatat atau direkap oleh safety officer itu, departemen safety. Jadi supaya perusahaan bisa menganalisis tadi, bisa menganalisis untuk melakukan suatu pencegahan supaya kecelakaan yang sama itu tidak terulang. Bagus ya pertanyaannya, Cisa Bisma Mahendra. Bisa ada lagi yang bertanya? Bertanya weh. Bertanya yuk. Berapa tanya? Kalau masih ada yang belum jelas, ini ngomong chat dia aja ya. Yang masih fokus banyak sih, masih dapat sudah dimatikan kameranya. Yorgi, Enggak Pak. Anta sudah dimatikan juga. Nah ini saya Pak. Oh, ya. Halo, Semua Pak. rata-rata gondrong ya, kecuali Paus. Iya dong Pak. Iya dong, paus itu beda Pak. Iya. Halo Makanya. Dapa. Oke, saya lihat ya. Ini Lenovo siapa ini Lenovo? Gibran. Siapa nih Pak? Ini Gibran April gondrong, Pak. siapa? April. Arif, Anaknya Pak. Artis Anaknya Pak. Uci. Ariel. Artis Pak. Ini April ini ndak pakai, nggak tahu ini ndak kelihatan videonya, tapi hampir sih rata-rata semuanya pakai ini ya, pakai seragam. Alhamdulillah. Bapak. Oh iya dong. Terima kasih. Siap. Ya, ya. Siap Pak. Supaya kalian walaupun di rumah perasaan untuk bersekolah itu masih ada. Oh, siap Pak. Ya. Jangan Ada lagi yang bertanya Kang? Prosedur alat pelindung diri. Nah, nanti ya, nanti bahas. Itu belum Ada di jeduk-jedukan. Ini. Ada mukanya. Semuanya. Kalista ngantuk. Enggak, aku kalau nggak nggak ngantuk. ada lagi karena ini sudah 12.38. Selesai berapa? 12.38. Tahu sini. Ini pertanyaan Siti Nur Aziza Pumaja nanti ya, Aziza ya. Itu belum dibahas. Minggu depan. Itu Habis prosedur alat pelindung diri itu seperti apa, Pak? Itu ya, dibahas ya. Pak, kita nggak ada libur, Kak, Pak. Libur lebaran aja, Pak. Libur. Ada udah. Jumat libur ya. Yes. Jumat aja Pak. Iyalah, kan Jumat aja. Pak, Di sini saya mau tanya, kalian ini pakai Zoom rata-rata pakai WiFi atau pakai paket data? Paket, Pak. Pakai data. Paket, Pak. Saya. Saya paket, Pak. Pakai data. Jadi kalau yang pakai paket data, saya sarankan untuk numpang di rumah temannya yang ada wifi-nya. Pelit, Pak, semua, Pak. Pelit, Pak. Pelit, Pak. Kalau saya, Pak. Pelit. Kalau kalian Aduh, bensin juga habis, Pak. Bensin, Pak. Pak, saya rindu, Pak. Yuk dapat Pak. saya nggak mau memberatkan kalian. Oh, siap Nggak, Pak. Pak, saya beli paket, Pak. Tiap paket, Pak. Saya Ini kayak Siti Dahliana, kan bertiga saya lihat di sini, bagus itu. Indri, Datu Limpo, dia berdua, bagus. Jadi numpang ya, numpang. Ini Putri Saya berjuang Salsa juga, Pak. bertiga.
Kerja dulu Ini Pak, biar dapat parkir Pak. Rizka berdua. Lari. Saya juga Pak. Oke, Pak, sudah. saya juga loh, Pak. Oke. Hai, apa ini ngomong terus? Itu sudah ributnya kamu sudah. Oh, banyak duit aja. Sudah ya. Iya dong, Tidak enggak ada Pak. lagi yang bertanya Saya sedikit, kan? Pak. Enggak, Pak. Pak, Mandi dap. Pak, dapat selama jualan dapat duit berapa? Cantik kan, Pak? 50.000 dong. Kalian bahas apa sih duit-duit? Dapa mandi. Sudah ya. Sudah ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan. Siapa? Info selanjutnya. Ngapain? Ini ya, apa? Duduk siap, Saya gerak. share di Google Classroom. Terus nanti yang materi tentang yang mana yang skala yang rumus itu yang statistik nanti saya share beserta dengan penjelasan di Google Classroom. Bapak. Duduk siap, gerak. Ya, oke. Siapkan Pak. Ini perjumpaan pertama kita yang masih banyak mengalami kendala teknis ya. Nanti kalau ada yang bertanya, nanti kalau ada lagi yang bertanya, bisa chat di Google Classroom ya. Ya, Pak. Oke, saya akhiri. Duduk siap, gerak. Sebelum kita akhiri, Pak Anta mau nanya, Pak. Sebelum kita akhiri, saya mau screenshot. Jadi semuanya di. Bentar, Pak. Bentar Pak, budaya dulu Pak. Ya. Renita mati. Linda mati juga. Taluka mati. April mati. Pais mati. Rizkyamanda Weh, nyalakan semua weh. mati. Cepat kali ini nih. Weh, nyalakan weh. Padanya takut nanya, Pak. Matikan. Matikan kamera seleb. Iya, dulu ya. Anu ya, Seleb itu Pak. Berapa? 1 Yorgi Paus masih soloyoran gayanya, masih tiduran. Weh, cepatin lah. Kita sudah begini nih. Matikan kamera Siapa seleb Pak. belakangmu Ripaus? Panggil. Paus. Eka mati, Ropip mati. Seleb itu Pak. Artis itu Pak. Eka Merdekawati mati. Maksudnya kameranya yang mati ya. Apanya mati, Pak? Kameranya yang mati. Ada Ya, saya, ada. 1, 2, 3. Tunggu dulu ya, saya copy dulu. Gaya juga Pak. Udah apa? Belum.